Jumpa lagi dengan channel Bertani Kuliner. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Bertani itu Nikmat. Sahabatku semuanya, di malam yang berkah ini kami informasikan dari Masjid Syuhada Tanah Brebes bahwa pada malam hari ini adalah malam terakhir Ramadan 1443 Hijriah. Banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia Masjid Syuhada Tanah Brebes di hari-hari terakhir ini, di antara lain adalah pengumpulan dan penerimaan zakat fitrah dan zakat mal dan kegiatan-kegiatan yang lain. Bagaimana kegiatan-kegiatan tersebut? Mari kita ikuti tayangan berikut ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mohon kepada jemaah Islam melaksanakan pada sunnah. Sebelum salam harapan kami sampaikan ada beberapa informasi. Yang pertama, tadi sedang kegiatan mengetang barisan. Insya Allah besok akan dilanjutkan untuk pembenahan yang belum terpasang seperti sound system dan alat-alat yang lain, termasuk juga. Untuk itu masih ada kegiatan besok pagi setengah 8 untuk kelengkapan itu Fitri pada hari Senin. Selanjutnya laporan infak takjil dan infak pada bulan Ramadan 1443 Hijriah. Penerimaan infak takjil dan infak sebesar 46.979.000 rupiah dengan rincian infak takjil sebesar 40.459.000 rupiah, infak sebesar 6.529.000 rupiah. Untuk pengeluaran untuk takjil sebesar 28.719.000 rupiah. Pengeluaran untuk infak sebesar 6.529.000 rupiah. Untuk pendukung kegiatan yaitu kita ada pembelian alat dapur sebesar 3 juta rupiah. Untuk
pemberian honor yang melayani baik takjil maupun iktikaf sebesar Rp8.740.000 dengan rincian untuk honor takjil sebesar Rp5.290.000 dan untuk iktikaf sebesar Rp3.450.000. Total atau biaya pengeluaran takjil dan iktikaf sebesar Rp46.979.000, sehingga saldo untuk iktikaf dan takjil pada malam hari ini itu sudah termasuk untuk sahur besok pagi dan buka bersama besok sore. Kami atas nama Kabir Masjid Syuhada mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada jamaah sekalian yang telah berdonasi atau berinfak baik takjil maupun infak yang lainnya termasuk infak iktikaf. Selanjutnya laporan infak Ramadan 1440 Hijriah hingga malam ini terkumpul sebesar Rp37.442.000 untuk kegiatan pengeluaran. Yang pertama, kegiatan penceramah selama bulan puasa sebesar Rp11 juta. Kedua, akomodasi dan operasional Ustadz Darussalam dari Jogja sebesar Rp15.444.000. Dan untuk peningkatan kesejahteraan petugas masjid sebesar Rp5.500.000. Operasional Jakarta Kota sebesar Rp5 juta, sehingga jumlah pengeluaran sebesar Rp36.544.000. Saldo untuk infak Ramadan sebesar pada malam ini sebesar Rp898.000. Kami juga mengucapkan terima kasih atas donasinya. Semoga Allah Ta'ala membalas dan sebagai tabungan di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk tausiah pada malam hari ini, tausiah Ramadan akan disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad Asdul Musagi, kurang lebih 15-20 menit di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Para jemaah Masjid Syuhada yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya sehingga saat ini kita kembali bersama-sama hadir di dalam masjid yang mulia ini untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba mengabdi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya menegakkan salat fardu dan salat sunnah tarawih dan witir. Salawat serta salam semua senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga yaumil kiamah, dan semoga kelak kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa pada malam hari ini kita berada di penghujung bulan suci Ramadan 1443 Hijriah.
yang mana sebelum kehadiran Ramadan kita sangat merindukan kehadirannya. Dan sungguh tidak terasa pada malam hari ini insyaallah merupakan malam terakhir untuk tahun 1443 Hijriah. Mana Rasulullah SAW dan para sahabat ketika mengakhiri Ramadan, Rasulullah SAW bersedih, demikian juga para sahabat, karena Ramadan yang tadinya dinanti-nantikan kehadirannya dan sudah dirasakan bagaimana kenikmatan kita beribadah di bulan Ramadan itu. Kemudian Rasulullah SAW bersedih karena akan ditinggalkan oleh Ramadan. Demikian juga para sahabat. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam riwayat, ketika beliau selesai melaksanakan sholat asar di hari terakhir, itu pulang ke rumah dalam keadaan lesu. Kemudian ditanyakan oleh istri beliau, Siti Fatimah Az-Zahra, ada apa gerangan sehingga wajah Kanda dalam keadaan pucat ketika pulang dari masjid? Sayyidina Ali tidak berkomentar, hanya saja kemudian beliau mengatakan, izinkan saya untuk menyedekahkan makanan-makanan yang masih ada pada kita. Karena di dalam Ramadan inilah di mana sedekah kita diterima oleh Allah, semua doa-doa kita dijawab oleh Allah. Maka kesempatan ini hanya beberapa saat lagi. Ini harus kita gunakan, harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Disaksikan oleh dua orang sahabatnya, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu membagikan makanan-makanan yang masih ada tersisa dalam rumahnya kepada fakir miskin yang ada di situ. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di beberapa keterangan Rasulullah mengatakan bahwa ini adalah musibah dari bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jadi musibah? Salah satunya adalah bahwa doa yang kita panjatkan di dalam bulan Ramadan itu insya Allah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala apabila didasari oleh kesungguhan dan iman kepada Allah. Demikian juga sedekah kita diberikan nilai yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan para sahabat termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih. Kita umatnya antara dua, mungkin ada juga yang sedih, ada juga yang gembira. Terutama anak-anak kita di masa anak-anak gembira betul. Pertama dapat baju baru, serba baru. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang harus kita lakukan di akhir Ramadan ini karena Ramadan segera akan meninggalkan kita? Maka yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga amal-amal pesan-pesan Ramadan yang sudah kita dengar, yang sudah kita lakukan selama ini. Contohnya seperti sholat jamaah. Kalau di dalam Ramadan begitu semangat kita untuk bersolat, untuk melaksanakan sholat jamaah, jauh sebelum azan dikumandangkan kita berusaha untuk hadir di masjid lebih dulu. Maka di luar Ramadan kita berusaha bagaimana supaya paling tidak tertinggal jamaah kita. Karena dalam riwayat Umar bin Khattab ketika tertinggal sholat jamaah asar, karena ketika itu beliau masih ada di kebun, ketika pulang orang sudah pulang dari sholat asar, maka beliau mengatakan gara-gara kebun ini maka separuh kebun saya berikan ke Baitul untuk Baitul Mal, karena gara-gara satu kebun saya terlambat sholat jamaah. Ini luar biasa semangat para sahabat. Kalau kita seperti itu lebih luar biasa lagi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nilai-nilai Ramadan yang sudah teramalkan oleh kita itu hendaknya kita tegakkan di luar Ramadan.
kita rajin bersedekah. Karena sesungguhnya sedekah atau yatim piatu bagian miskin itu tidak hanya di bulan Ramadan memerlukan sedekah. Di luar Ramadan pun justru lebih banyak minta sedekah. Para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terberat dari yang akan kita rasakan nanti adalah ketika di Ramadan. Di dalam Ramadan ini insya Allah iman kita yazid. Karena iman itu terbagi kepada berapa? Ada iman itu turun terus. Ini iman yang malah iblis, syaitan turun terus. Imannya para rasul naik terus. Sedangkan iman malaikat tidak pernah naik, tidak pernah turun. Tapi iman kita masa yazid wa yanqus. Yazid bil ta'ah, yanqus bil ma'siyah. Iman kita akan meningkat ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan jatuh turun dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar Ramadan, kalau di awal Ramadan Nabi mengatakan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Berarti di luar Ramadan setan sudah mulai lepas. Maka banyak perangkap-perangkap setan yang akan berhadapan dengan kita. Oleh karena itu ada sebuah riwayat, kalau saya tidak salah diceritakan dalam kitab Durratun Nasihin. Kita tidak melihat apakah ini sahih atau tidak, tapi bagus untuk kita renungkan. Pada saat hari raya itu Raja Iblis teriak, mau teriak, sehingga pasukannya pada mendatangi. Ada apa dengan Tuhan sehingga Tuhan ngamuk teriak-teriak seperti ini? Maka sang Raja Iblis mengatakan, hari ini umat Muhammad diampuni dosanya. Umat Muhammad diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana kita pikirkan, kita kembalikan mereka berlumur dengan dosa setelah mereka diampuni oleh Allah. Maka kata Raja Iblis, kita mengukur rapat kilat apa yang harus kita lakukan untuk kembali supaya umat Muhammad bergumul dengan dosa. Singkat cerita, rapatlah iblis, lalu keluarlah keputusannya. Pertama, di mana yang sering dikunjungi oleh umat Nabi Muhammad setelah Ramadan, kita buat di sana perangkap supaya mereka asik dengan itu, sehingga mereka lupa dengan ibadah yang mereka akan lakukan. Mereka lupa dengan waktu sholat. Mereka lupa bahwa berbicara yang tidak bermanfaat dilarang, sebagaimana ketika mereka sedang berpuasa di dalam Ramadan. Kita buat perangkap di sana. Yang kedua, yang mana ada makanan-makanan enak kita tebarkan di mana-mana, kesukaan-kesukaan mereka tebarkan di sana, supaya kembali mereka menikmatinya dan mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lihat dengan kenyataan yang ada kita alami. Biasanya setelah hari raya kedua itu biasanya tempat piknik itu pada penuh. Bukan dilarang, dalam agama itu bagus. Kalau yang tujuan kita kalau melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ini semakin meningkatkan iman kita kepada Allah. Tetapi kalau tujuan yang lain daripada itu, entah itu melakukan perbuatan mubazir, tabarruz, laki perempuan bebas sehingga aurat bagi tidak terjaga, mata tidak terpelihara, maka ini akan mendatangkan dosa-dosa. Mungkin ini yang disebutkan dalam cerita itu, bahwa ini akan memasang perangkap di mana-mana agar umat Muhammad kembali berumuran dengan dosa. Nah, inilah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang perlu kita jaga nilai-nilai Ramadan kita yang 1 bulan penuh kita laksanakan bersama. Bagaimana perasaan kita andai kata seorang kekasih kita yang kita sangat cintai, kemudian dia tiba-tiba akan meninggalkan kita.
Beda kalau kita yang meninggalkan. Tetapi kalau dia yang meninggalkan, sementara kita sangat sayang kepada dia, kita pasti kita, karena sesuatu yang kita harapkan dari dia akan segera hilang. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dan sahabat kita rasakan di akhir-akhir termasuk 10 malam terakhir, bagaimana rasanya asiknya kita beribadah kepada Allah, begitu hikmatnya kita baca Al-Quran, begitu khusyuknya kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memang sulit kita rasakan di luar Ramadan. Oleh karena bersyukurlah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada beberapa jam Ramadan. Ketika asar besok dikumandangkan, hanya tinggal beberapa jam Ramadan akan meninggalkan kita. Semoga seluruh amalan ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan tahun 1444 Hijriah pasti akan datang. Persoalannya, apakah kita masih ada umur diberikan oleh Allah? Ataukah kondisi kita sehat sebagaimana sekarang ini? Atau justru pada saat itu kita sudah tidak ada lagi? Atau kesehatan kita tidak mendukung untuk beribadah sebagaimana yang kita harapkan bersama? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita kembali bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Salam kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpul dan ini sudah terdistribusi ke 4 RT di wilayah sekitar Masjid Syuhada. Oh, jadi jumlah ini sudah sebagian sudah didistribusikan Pak ya? Iya. Berarti lebih banyak lagi tadi. Iya. Betul. Iya. Pak Haji, harapan kedepannya bagaimana Pak untuk kegiatan zakat fitrah dan zakat mal dari Lazismu Muhammadiyah Pasir Pak? Kedepannya mudah-mudahan memang yang berzakat fitrah maupun zakat mal ke Lazismu Kabupaten Pasir ini bukan hanya dari jamaah Masjid Syuhada, tetapi juga banyak yang simpatisan dari luar jamaah kita dari Masjid Syuhada. Mudah-mudahan kedepannya kesadaran orang untuk membayarkan zakatnya baik. Kalau zakat fitrah kan wajib Pak, terutama zakat mal maupun zakat profesinya, Lazismu siap menerima dan akan mendistribusikan atau menggunakan sesuai dengan haknya, artinya sesuai dengan syariat, dengan Al-Quran, siapa-siapa yang berhak menerima zakat. Dan alhamdulillah juga Lazismu juga membantu, ada penerus kita membantu dalam sekolahnya, ada juga yang untuk beasiswa kuliahnya. Iya, sampai ini sedang berlangsung sekarang. Kalau tidak salah ada 4 orang yang alhamdulillah yang masih dibiayai oleh Lazismu, dan insya Allah ini satu lagi, ini kayaknya Mas Rizky nanti akan masuk ke pondok tahfidz. Ini sudah dipersiapkan, beliau sudah insya Allah tahun ajaran baru nih sudah masuk Mas Rizky. Oh, ini dari Lazismu ya Pak, yang membackup semua dana kegiatan. Dibantu juga dari Koperasi Hasanah. Oh gitu. Ya. Ini untuk Rizky ini tingkatannya dari SMA Pak ya? Iya, SMA Mas Rizky. Ini orangnya Mas Rizky sedang membantu sekarang. Iya. Makasih Pak Haji informasinya. Sama-sama. Mohon maaf lahir batin semuanya. Oke, mohon maaf lahir batin semuanya. Oke, ya. Barusan kita wawancara dengan Pak Haji Sukardi sebagai penanggung jawab dari Lazismu Kabupaten Pasir ya. Nah, ini panitia penerima zakat ya, anak-anak muda yang cukup gesit. Sudah apa-apa. Oke, iya. Nah, nih silakan Ibu, silakan. Dari masjid ya. Ini juga lagi proses pembayaran zakat. Salam PKB yang Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beres Pak.
Punya masjid ya? Iya, sampai lampu malam. Ini lagi antri membayar zakat yang dipercayakan kepada Lazismu Muhammadiyah Kabupaten Pasir. Kecuali hujan ini baru dapat. Menjadi imam. Ini saya kan langsung di. Sampai. Lagi aku. Terima kasih. Silakan Bapak yang mau bayar zakat. Ya. Antri yang bayar zakat. Ya. Ini adalah suasana malam ini. Malam terakhir bulan Ramadan 1443 Hijriah di Masjid Syuhada Tanah Grogot. Ya. Ya. Terima kasih, kita sambung pada video berikutnya. Kode ya. Royalti. Oke. Oke. Jumpa lagi dengan channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar SD Negeri 020 Tanah Grogot mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum